Selamat pagi teman Motion, asik ada Zia Kunta. Astri Ovi masih di Motion Breakfast, tongkrongan seru pagi-pagi. Pagi-pagi pastinya, dan sekarang ini seru banget Ovi. Mhm. Karena sekarang kita langsung berbincang-bincang di Hotel Santika Kelapa Gading. Betul banget, jadi Gokil. memang kali ini kita konsepnya beneran nongkrong ya. Oh, di hotel dingin ya? Iya, gak pernah ya sebelumnya. Gak pernah sebelumnya. Tapi Pi, Ya. setelah gue lihat di sini ada healthy drink Mm-mm. dari Santika yang Yep. dimana ini menggiur sekali. Menggiurkan ya bener, nanti kita cobain kali ya. Nanti let's go kita coba. Jadi Oke. yang penasaran rasanya jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya nih, gue kan tadi sempat ngebuka dengan tongkrongan seru pagi-pagi nih. Kalau nongkrong pagi-pagi biasanya kan hal-halnya harus positif dong yang dilakuin. Emang nggak iya? sih? Iyalah, nongkrong pagi-pagi itu jangan cuma ngopi-ngopi doang. Tapi lo harus juga nongkrong sambil olahraga misalnya. Wah, ini harus disampaikan ke warga Ciledug sih. Warga Ciledug pagi-pagi kita nongkrongnya di Amigos. Tahu Amigos? Apa tuh? Kopi agak minggir got sedikit. Nongkrongnya di situ pagi-pagi. Makanya disuruh Jangan olahraga ini. dong, jangan dong. Makanya lo olahraga aja karena kalau olahraga, ngomongin olahraga gitu ya. Kan sekarang udah jadi lifestyle-nya orang Indonesia nih. Lo lihat gak sekarang anak muda di mana-mana itu kayak lagi mencoba berbagai macam cabang olahraga. Iya lagi. Iya, lagi pada naik Bener-bener. semua ya kan. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat dari dunia olahraga gitu ya. Contohnya deh, let's go. Kita cek ada atlet volley. Lagi naik-naiknya juga. Iya. Tapi nggak lupa juga ada atlet-atlet badminton lagi berlaga juga di French Open. Oh iya Iya. benar. Jadi kita doakan atlet-atlet Indonesia yang sedang berlaga di luar ya. Betul. Tapi ngomongin soal badminton, bulu tangkis tadi karena lo udah sempat bahas gitu ya. Gue tuh jadi keingetan sekarang gue sampai punya grup WhatsApp khusus untuk bulu tangkis. Oh, si olahraga. Sorry, si saya sehat. saya jadi admin. Oh, gue kira jadi koknya Opi. Di space dulunya. Iya, jadi gue tuh sampai punya satu grup isinya grup bulu tangkis gitu. Terus pasangan gue juga main bulu tangkis, teman-teman juga lagi main bulu tangkis. Pokoknya bulu tangkis tuh lagi diomongin banget di mana-mana sampai gornya tuh penuh. Di Waiting mana-mana. list. Iya. Gue aja sampai nggak dapet. Tapi hal ini memang terlihat gitu ya. Makin beken gara-gara banyak banget atlet-atlet Indonesia yang makin membanggakan. Oh iya. Dan gue seneng banget spirit ini tuh bener-bener sudah ada di Indonesia dari zaman dulu. Dari zamannya living legend kita. Oh, karena kalau ngomongin bulu tangkis pasti tidak akan jauh dari nama dua living legend yang sudah hadir ternyata di tengah-tengah kita. Wow, selamat pagi untuk Bapak Alan Budi Kusuma dan juga Ibu Susi Susanti. Selamat pagi. Ya ampun. Jangan dipanggil bapak kali ya, supaya lebih nyantai. Oh, apa ya? Paman. Wah, mungkin panggil apa nih? Ya, Paling panggil enak Mas apa nih? aja, Mas. Mas Oh, aja. Mas. Terus ini ada Mbak Susi, Mas Alan ya. dan juga ada Mbak Susi. Iya. Oke, mantap. Nah, tadi kita ngomongin soal living legend karena kita tahu banget nih kalau bulu tangkis itu nggak akan lepas dari nama sosok ibu dan bapak atau mbak dan mas berdua. Betul, setuju Opi. Iya. Gokil. Kita soalnya langsung ke flashback ke masa-masa Barcelona di tahun 92 di mana itu ada olimpiade yang langsung dimenangkan oleh Mbak Susi dan juga Mas Alan langsung. Mantap. Dan itu juga salah satu titik baliknya akhirnya Indonesia ditakuti nih. Untuk di dilihat. cabang olahraga badminton. Benar. Padahal Jadinya- namanya bad, tapi kabarnya good. Iya. Gimana itu? Good binton. Mendingan biar daripada kita kepoin dan cari tahu, mending langsung tanya aja ke orang. Oh iya mumpung ada nih di sini. Gimana? Let's go. Tapi Ya. sebelumnya selamat pagi Mas Alan dan juga Selamat pagi. Mbak Susi. Selamat pagi. Ya ampun. Tadi kita sempat ngomongin soal Barcelona 92. Mungkin ada cerita tersendiri di balik dari kemenangan Mas Alan dan juga Mbak Susi. Boleh dong di-share sama kita di sini. Penasaran, ini awalnya gimana nih? Ya awalnya sebetulnya ya memang waktu itu kami waktu masuk di Platnas ya. Oke. Jadi national team itu memang diproyeksikan atau dipersiapkan oleh ketua umum kami waktu itu Pak Tri Sutrisno. Sutrisno, Ya. betul sekali ya. Jadi karena tahun 92 itu di Olimpiade Barcelona pertama kali dipertandingkan bulu tangkis cabangnya yang sebelumnya di Taman 8 maupun yang sebelumnya belum ada. Jadi tentunya ini adalah satu kabar yang baik, menggembirakan dan ada satu kesempatan Mbak untuk Indonesia bisa dapat medali. Nah, untuk itu Pak Tri bikin program sebagai ketua umum bagaimana untuk memenangkan nanti di Olimpiade. Jadi awalnya seperti itu. Nah itu tapi dari Mas Alan. Kalau dari Mbak Susi gimana ceritanya nih versinya? Iya, yang pasti mungkin Olimpiade 92 itu betul-betul persiapan kita luar biasa. Jadi pada saat kita masuk tim nasional tentunya kita punya target tuh yang dipersiapkan oleh PBSI. Jadi waktu itu target kita adalah
Olimpiade karena pertama kali Olimpiade dipertandingkan kan tahun 92. Jadi kesempatan dan untuk pemerintah sendiri karena keikutsertaan Indonesia waktu itu selama 58 tahun di Olimpiade itu belum pernah mendapat medali emas. Nah, sejak bulu tangkis dipertandingkan 92 tentunya ini menjadi salah satu target utama pemerintah dan tugas itu dibebankan kepada PBSI dan tentunya kita sebagai atlet ya gitu. Jadi benar-benar sebenarnya bebannya berat ya di Berat balik sekali, ini. betul. Jadi itu yang membuat mungkin kita juga membedakan dengan open turnamen mungkin ada kan All England, kejuaraan dunia, Indonesia Open. Itu mungkin pertandingan-pertandingan yang memang kita senang kalau dapat. Tapi pertandingan tertinggi, pencapaian tertinggi tentunya setiap atlet itu maunya di Olimpiade. Jadi itulah kenapa kalau ditanya momen 92 itu sangat kalau dibilang membanggakan, mengharukan karena prosesnya menuju ke sana juga tidak mudah. Kita 4 tahun sebelum Olimpiade itu harus berjuang. 2 tahun kita mengumpulkan poin, lalu 2 tahun kemudian kita mencari ranking, dan ranking tertinggilah yang bisa bertanding. Jadi nggak semua orang Jadi ada jatah, ada jatahnya juga. Jadi bukan tiba-tiba datang terus daftar dong, mau ikut Olimpiade. Jadi contohnya kalau setiap negara ada 5 pemain, let's say gitu, gak bisa Mbak. Jadi harus di dalam 8 besar dunia, itu baru 3. Wow. Kalau dulu 3, sekarang 3, cuma sekarang 2. Di dalam 8 besar Lebih world, diperketat lagi. di ranking 1-8 hanya 2. Jadi kalau di luar 8 yang 1. Iya. Wow, ini keren banget. Tapi jujur sebenarnya Zio ada pertanyaan yang pengen nanya tentang apa rasanya nih kalau secara pribadi ya Mas Alan dan juga Mbak Susi pas dikalungkan medalinya. Apa rasanya? Apakah lemes kakinya? First gold medal berarti untuk Indonesia. Iya. Kita sebetulnya kalau kita boleh nyampaikan bahwa kita terpilih aja bisa masuk ke Olimpiade aja udah senengnya luar biasa itu. Waduh itu amazing lah karena saya harus berjuang kan bersaing dengan teman-teman. Ada 5 orang tuh yang terpilih hanya 2 atau 3. Bukan cuma Indonesia, tapi bukan juga Indonesia, seluruh seluruh dunia dunia. ya kita bersaing Jadi itu terpilih aja udah begitu rasanya. Apalagi terus kita juara, wah udah luar biasa lah itu. Jadi kita bangga bisa menaikkan bendera merah putih dan Indonesia dikenal di mata dunia karena Olimpiade ini Mbak. Keren banget Dan spiritnya pun masih turun temurun. Oh iya, dirasakan sampai sama kita hari semua. ini juga. Betul, wow. Tapi aku juga sempat nonton film perjalanannya Bu Susi Susanti waktu itu. Dan emang kerasa banget deg-degannya ketika momen itu ya. Yang nonton aja tuh deg-degan apalagi Bu Susinya. Kayak nonton pertandingan langsung ya? Iya, aduh, padahal film waktu itu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin kesehariannya Mas dan Mbak sekarang. Itu kan udah tidak terlalu dekat dengan dunia atlet-atletan lagi, tapi lebih ke sekarang kalau aku lihatnya jadi pebisnis nih. Nah ini Tapi bisnisnya aja nyari yang nggak mau jauh-jauh dari bulu tangkis. Nah. Kita akan membahas sedikit soal Aztec. Yang mana ini adalah kepanjangannya Alan Susi Susi Teknologi. Iya, Wow. betul sekali. Makanya pas dengar kabarnya dan ternyata tahu kepanjangannya makin merinding lagi. Kurang bangga apa megang rakyatnya langsung. betul. Nah, boleh nggak diceritain sedikit nih gimana nih awal mulanya sampai akhirnya terlahirlah Aztec, Mas dan Mbak? Iya. Ya, mungkin awalnya setelah kami memutuskan pensiun, jadi kita ingin mungkin kita waktu itu nggak memilih sebagai pelatih, tapi memilih apa yang kita bisa berikan untuk bulu tangkis. Awalnya seperti itu. Jadi kebetulan memang kami berdua kan basicnya atau dari bulu tangkis, jadi kita terpikir ya udah kita bikin produk. Nah, karena kami berdua dulu juga merupakan satu brand ambassador, salah satu brand terkenal di dunia dan juga sebagai untuk ngetes rakyat, untuk development seperti itu. Jadi untuk kalau dibilang ikut membantu juga Ikut ya. membantu juga Iya, pengembangan pengembangan produk dari salah satu brand terkenal di dunia, Mbak. Jadi mungkin saya sebut Mbak ya, tapi mungkin Mbak ya tahu. Jadi dari situ saya belajarnya Mbak. Jadi saya pikir kenapa tidak kita mencoba sesuatu yang mungkin kalau brand dunia kan Mbak mungkin tahu harganya kan Mbak. Biasanya kan agak sedikit tinggi. Tadi kita mencoba membuat sesuatu untuk di bulu tangkis dan harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus, internasional. Kualitas nggak kalah. Ya, nah makanya nih ya kalau misalnya ada yang penasaran lagi nih tentang Alan Susi Technology, nanti kita akan membahas lagi dan juga akan ngobrol sama Mas Alan dan Mbak Susi lagi setelah yang ini. Zio Kunta masih di sini. Astri Ovi juga masih di sini dan kita nggak cuma berdua, masih ada Mas Alan Budi Kusuma dan juga Mbak Susi Susanti. Asik. Ini nih living legend
dunia bulu tangkis Indonesia. Benar banget. Dan gak lupa kita juga ngobrol-ngobrol pagi hari ini sambil breakfast ya di Hotel Santika Kelapa Gading. ampun, mantap banget dengan menu atau rangkaian terbarunya ada healthy drink juga. Nah, nih. healthy drink yang dimana Wow. tadi udah gue sempat booking nih Pi, yang kayaknya rasa jeruk ini ya. Nah, coba nih. Dan gue penasaran dengan rasanya. Boleh sambil minum kali ya? Boleh, Mas, boleh, Mbak, boleh. Kita sambil makan dan Boleh, minum boleh. juga ya. Silakan, Wow, silakan. Ini juga ada bakso, mie bakso. Mie bakso. Mie bakso juga. Salah kata masnya bakso mie. Oh, dibalik Iya, doang. dibalik doang. Kita sambil cobain minum ya. Seger banget. Wow. Ini watermelon. Watermelon ini- juice. Buat minum pagi hari sih emang mood banget ya. Jadi mungkin buat lo yang pengen boleh langsung mampir ke Hotel Santika Kelapa Gading buat nyobain healthy drinknya. Alright. Oke, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol soal bulu tangkis, ngobrol-ngobrol sama Mas Alan dan juga Mbak Susi. Betul. Tadi kan di awal Ovi sempat cerita nih bahwa emang euforianya bulu tangkis tuh lagi naik banget di Indonesia ya. Ih parah. Banyak banget sekarang masyarakat-masyarakat yang langsung kayak berbondong-bondong ayo kita beli raket. Jangan kan beli raket sampai saking stadionnya aja, apa namanya? Gor. Gornya aja. Sampai disewanya seminggu full yang main keluarga dia doang. Kita Oh itu nggak anak sultan dibagiin. tuh berarti ya. Ya udah berarti Ya lo pakai ampun. tali rafia aja kayak di rumah gue. Ya, netnya. udah kalau itu. Sampai akhirnya tadi di-spill juga sama Mbak Susi dan juga Mas Alan. Ternyata kesibukan sekarang juga menjadi entrepreneur. Yaitu dari brand Aztec, Alan Betul. Susi Teknologi. Tadi kita sempat nge-spill sedikit tentang Aztec. Nah sekarang sebenarnya pengen nanya. Sebenarnya kan dunia atlet sama dunia bisnis nggak beda jauh. Karena sama-sama ada rintangannya. Ya. Nah tapi kalau nanya tentang bulu tangkis, pasti udah ketabak dong. Wah paling susah nih nahan drop shotnya A, nahan smashannya B. Nah kalau di dunia bisnis ada nggak smash-smashan yang datang nih ke Aztec dan mungkin boleh diceritain sedikit rintangan-rintangannya. Iya, pasti Mas, karena kami berdua kan dikenalnya sebagai pemain. Dari awal kita merintis produk, nah, kami kan mencoba menawarkan nih ke toko-toko, lalu tokonya langsung straightforward nih ke saya yang bilang, oh saya tahu Alan, you kan pemain, tapi kalau bisnis nanti dulu ya. Wah, gitu. Jadi produknya harus dites dulu, di-proven dulu. Jadi nggak seperti itu. Jadi akhirnya kita bernegosiasi dengan mereka. Akhirnya ya udah kita sistemnya titip jual. Maksudnya titip jual kita taruh barang, kalau laku saya bayar. Karena mereka butuh suatu ya itu kembali lagi ke kepastian atau proven mah. Produk ini bagus. Dan ya tentunya toko kan biasa lah nggak mau rugi kan. Jadi kalau nggak ada yang cari, nggak ada yang beli ya saya nggak mau beli barang you juga. Jadi itu tantangan yang awalnya kita juga ya udah seperti itu Mbak. Jadi kita harus betul-betul siap dan punya produk yang bagus Mbak. Bagaimana kita untuk bisa penetrasi ke pasar. Seperti itu. Ya kalau secara persaingan ya kita kan tahu bahwa pada saat kita memulai usaha itu kan udah ada brand-brand yang lebih dulu terkenal. Jadi kita juga harus tahu juga, mungkin sama juga seperti di bulu tangkis, kita harus tahu kelemahan dan kelebihan kan, lawan kan. Iya. Jadi untuk brand kita sendiri kita juga harus tahu di mana sih kelebihan kita. Nah itu yang kita mungkin sampaikan ke masyarakat maupun ke customer kita ya. Nah di situ, tapi yang pasti bahwa kita harus mungkin produk kita juga memang Harus bagus. Harus bagus dulu karena ada diferensiasinya. ya ada perbedaan. Iya. Ada Jadi sebetulnya pertama kali strategi kami adalah bagaimana membuat satu produk yang didevelop oleh kita sendiri. Nah, itu. Dan kedua, biasanya yang ada beberapa merek juga itu mereka hanya sebagai pedagang. Just buy and sell. Gitu. jadi Kalau nggak saya tahu nggak, seperti apa saya yang bikin dan dari untuk nol. apa gitu. Saya yang kerjasama dengan factory, kita coba bikin satu produk yang kita sesuaikan semaksimal mungkin untuk yang terbaik buat atlet. Untuk kebutuhan masing-masing Untuk atlet. pada Ya, dari masing-masing pengalaman ya, kita. betul. Jadi pengalaman kita sebagai atlet mungkin contohnya kalau Mas Alan kan pemain serang ya. Pemain tunggal yang menyerang, jadi Oke. sedikit lebih berat. Jadi raketnya beda. Saya desain Iya, ini sendiri beda nih. semua. Betul. Gitu. Nanti untuk saya saya kan lebih banyak Bertahan. rally dan bertahan. Jadi buat saya sendiri kebiasaan saya raket yang harus enteng dan lentur. Jadi memang perbedaan itu dan kita sampaikan kepada customer. Nah ada kalau dibilang Edukasi. Sosialisasi. Karena jadi kalau beli raket Edukasi. kadang-kadang mungkin Mas ya Mbak pada saat beli raket ini aja yang penting bagus. Iya. Tapi nggak tahu Setuju. kan untuk apa. Iya. Malu. Biasanya Bedanya milihnya apa? dari Ya. warna. Sampai sampai saat ini kayaknya warna sih kalau Iya. kalau gue sih, heeh. Tapi Kan kalau kalau- seumpamanya kayak pemula, Heeh. mungkin yang kayak beginner gitu kan, kalau
ternyata pakainya punya Mas Alan itu nggak bisa. Kenapa? Untuk pro. Berat kan itu Iya. Oh, lebih pro. berat. Jadi ada dari beratnya, dari ada fleksibel. Nah itu yang membedakan. Oh wow, makanya kalau ngomongin Aztec itu Hah? erat kaitannya dengan produk olahraga yang didesain khusus untuk mendukung kebutuhan para atlet dan pegiat olahraga untuk mencapai kemenangan. Yoi, Betul. dan itu semua sudah terbukti juga. Mungkin buat teman motion yang ngikutin motion banget nih tahu nih kalau kita kan ada Motion FM X Aztec, ada badminton fun match. Oh iya benar, seru tuh. Udah pada nyobain kan produk-produknya Aztec. Nah. Makanya jangan diragukan lagi. Iya, oke. Tapi kalau berbicara kembali soal euforianya bulu tangkis, gimana sih tanggapannya Mas Alan sama Mbak Susi juga dengan tren yang naik ini dengan lifestyle olahraga, Betul. terutama di bulu tangkis? Iya, menurut saya sangat baik sekali ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu sudah istilahnya sudah ada ya. Apalagi mungkin setelah melewati pandemi, di mana mungkin kan semua masyarakat juga gimana sih Harus sadar. sehat Iya, ya, betul. pentingnya Paham. sehat itu Iya. sangat mahal sekali ya. setuju. Dan mungkin salah satunya dengan olahraga ini membuat badan kita tentunya akan menjadi sehat. Jadi kesadaran itu memberikan dampak ya. Kalau sekarang semua kayaknya tidak hanya orang tua sampai anak-anak pun semuanya semua olahraga. Rajin olahraga ya. Jadinya tuh mungkin jadi naik ya. Oh iya betul. Apalagi mungkin bulu tangkis tadi seperti yang tadi dikatakan Mbak sama Mas ya. Lapangan full semua. ah, Memang benar. betul. Bener, ya ampun sampai susah mainnya. Saya pernah ke lapangan temen gitu. Saya mau sama juga Mas tadi mau booking itu. Oh nggak bisa Pak. Ini 7 udah di book 1 orang. Buset dah. Dan booknya Pak 6 jam tuh. Waduh. 6 jam. Cari kapan? Iya nggak ada emang. Jadi semuanya fully book emang. Sama maupun dimanapun mungkin di seluruh Jabodetabek ya. Heeh. Pasti full. Makanya itu susah banget, itu sempat tuh ada Sabtu Minggu. Wah ini seharian Mas, ini orang main bulu tangkis apaan seharian? Buat nikahan. Ternyata beda ya. Iya beda. Oke. Aduh, tapi kalau misalnya ngobrolin orang-orang yang sekarang lagi berbondong-bondong main bulu tangkis. Akhirnya nih banyak kan di sosial media terekspos. Ternyata banyak loh, ke dalam tanda kutip mungkin badminton tarkam. Bagus-bagus banget mainnya, Oh jago-jago iya, banget. dan banyak anak muda. Banyak banget anak muda. Bisa Tapi jadi ternyata bibit tuh. Di sisi lain Pi, mereka tuh kurang paham ngedevelopnya gimana ya kalau misalnya pengen serius Oh. di dunia badminton. Iya, nah mungkin ada tips-tips nih dari Mas Alan sama Mbak Susi, gimana sih anak-anak muda yang sekarang udah mulai cinta nih sama bulu tangkis untuk bisa mungkin mencetak prestasi atau bahkan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Yo. Ya mungkin yang pertama paling penting adalah harus join di klub Nah, yang punya reputasi yang baik Mbak. Jadi karena di dalam klub tersebut pasti punya pelatih yang sudah qualified. Baik dari sisi yang awal maupun sampai profesional. Itu yang paling penting supaya teknik dasarnya tidak keliru. Karena akan mengulang kan seperti itu kan, waktu kan berjalan terus. Tadi karena di Indonesia ini khususnya di PBSI ada kejuaraan Mbak. Jadi kita sebutnya kejuaraan under 11 di bawah 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan 19 tahun. Oh, Nah, jadi jadi itu nanti, kesempatannya banyak ya untuk jadi kalau berbagai ibaratnya orang macam. belajar tuh ada ujiannya, di tesnya di situ Pak. Untuk itu butuh suatu tempat atau klub yang baik Mbak. Gitu. Tapi yang pastinya juga untuk mungkin atlet-atlet muda ya atau generasi muda yang ingin serius main bulu tangkis, tentunya ada beberapa yang harus dipunya juga. Nggak Nah. cuman asal main aja ya. Ini dia nih tanda kutip. Benar-benar. Satu, pastinya rajin latihan. Kedua Wah, juga itu. mau kerja keras. Ketiga disiplin. Lalu juga keempat juga dia harus punya komitmen, punya tujuan. Kalau Itu cuma dia. asal-asal aja, ya udah cuman main-main aja. Tapi kalau mau serius, ya mereka harus punya tekad untuk ingin mencapai impian. Apa sih impiannya? Mau juara nasional, apa juara dunia, atau juara olimpiade? Nah itu sebetulnya yang paling penting ya. betul. Memang terkadang memulai itu mudah, tapi untuk sustainnya ini yang cukup susah. Benar. Betul sekali. Konsisten Konsistennya ya. betul Konsistennya, sekali. betul. Oke. Karena ya itu Mas, tadi untuk melalui tahapan itu tidak mudahnya, maksudnya biasanya kan capek. Yang nomor satu kan lawannya capek nih. Ya kan karena capek, terus kedua juga males nih diajak temen. Lu ngapain latihan? Ini ke mall aja kita jalan-jalan yuk. ngopi." Waduh. Nah itu juga another tantangan yang lain ini. Orang lain lagi nongkrong di mall, kita latihan badminton. Nah ini yang jadi juga gak gampang Mbak seperti itu. Jadi betul komitmen yang tadi disampaikan Ya, Sisi dan gigih juga juga. konsisten. Konsisten. Jadi kalau orang lain ngopi ya kita latihan. Orang lain pacaran kita mah ya udah lah. Iya, yang lain dulu. betul. Iya, oke kalau gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi Teman Motion ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Alan dan juga Mbak Susi. Tentunya Betul. masih di Motion Breakfast. Jangan kemana-mana.
Zio Kuntas, Riovi di Motion Breakfast. Tongkrongan seru pagi-pagi. Asik, Pas dan banget lanjut nih. nih. Iya, pagi-pagi juga kita lanjut sarapan tadi ya. Mungkin ASMR kali ya. Oh, ASMR bisa seruput, kelihatan. seruput. Aduh, seruput. Ini ada bakso mie nih, kita lagi sarapan. Terus Betul. juga minum healthy drink dan juga beberapa kopi. Ini made in-nya Hotel Santika Kelapa Kelapa Gading. Gading. Wah ini the best Weh. banget tadi udah kita cobain. Dan ini surprisingly enak. Enak Gokil. banget. Iya, Kurang nasi dagingnya. gue. Abis ini kita bungkus ya, Mbak ya. Nggak Iya. apa-apa ya. Aku nasinya tumpeng loh mbak. Opi, tapi kita Ya. lanjut lagi karena kita lagi ngobrol-ngobrol bersama living legend Yes. badminton Indonesia. Langsung Betul. saja shout out untuk Mas Alan dan juga Mbak Susi. Yeay. Asik. Nah sekarang kita mau ngebahas nih kalau misalnya ngelihat dunia yang sekarang itu kan eranya digital. Sosial media, terus internet itu gampang sekali digapai dan dicapai oleh setiap lapisan masyarakat gitu ya. Setuju. Apalagi juga anak-anak muda gitu ya suka banyak yang mencari inspirasi dari sosial media gitu dan lain sebagainya. Sehingga punya vision buat melihat atau menjadi orang yang dia lihat gitu. Nah, Misalnya contohnya nonton nih Sosial media. French Open, French pengen jadi Open. atlet nih gitu. Nah, apalagi kan sosial media ada fitur filter bubble tuh. Jadi sekalinya nonton badminton, udah seminggu ke Langsung. depan badminton terus. Yang muncul gitu ya. Yang muncul badminton terus. Makanya orang ke influence. Iya, nah Yoi. tapi di banyaknya anak muda yang sekarang cinta dengan bulu tangkis, ada mungkin masa depannya bulu tangkis itu kalau di matanya Mas Alan dan Mbak Susi tuh ada bayangan sendiri gak sih? Kalau sekarang kan Betul. kayaknya lagi hip banget nih, orang-orang semuanya belajar gitu. Apakah di masa yang akan datang kita akan meraih kembali kemenangan dunia? Yoi, mungkin boleh nih di-spill potensi atletnya ke depan Iya, gitu mungkin ya. seperti itu. Iya, yang pasti sih untuk ke depan ya. Hmm. Untuk menjadi atlet itu sangat memungkinkan sekali. Untuk masa depan karena kita tahu sekarang. Kalau dia sekali juara juga sekarang udah bunyinya M ya. Iya lagi. Dapat tanah, dapat sapi, Iya. dapat sawah. Belum lagi diarak-arak keliling kampung. Aduh, tau gue tuh yang diarak di keliling kampung tuh cuma sidul doang loh kalau lulus. Sekarang Iya, sekarang menang atlet loh. diarak juga. Iya, jadi untuk yang ingin jadi bulu tangkis ya, yang profesional itu sebetulnya masa depan cukup baik. Bulu tangkis tidak hanya menjadi hobi sekarang, tapi sudah menjadi profesi. Lalu juga penghargaan juga dari pemerintah juga sekarang cukup lebih baik lagi lah ya. Meskipun masih ya diharapkan akan jauh lebih baik gitu. Betul. Tapi kita melihat pembinaan juga untuk bibit-bibit juga. Saya melihat bahwa kita punya apa ya? Tetap kita punya peluang untuk bisa mempertahankan prestasi. Karena PBPBSI saat ini memang sudah membina berkesinambungan atlet-atlet mudanya. Jadi kalau ngomong bulu tangkis ya kita juga bisa melihat kan masyarakat sekarang euforianya ke bulu tangkis ya, memasyarakat sekali. Mudah-mudahan akan banyak bibit yang potensi ya, yang Potensi. unggul yang tentunya nanti akan menggantikan kakak-kakak seniornya. Jadi Widih. ya bulu tangkis bisa tetap menjadi andalan Indonesia lah untuk Amin. olahraga. Dan saat ini Mbak, banyak klub di Indonesia memberikan beasiswa. Oh iya benar. Latihan gratis apabila anak itu punya potensi. Ya. Jadi biayanya semua ditanggung oleh klub, baik latihan maupun tryout, keluar dari Jakarta, maksudnya keluar pulau maupun keluar negeri. Nah itu juga salah satu yang menarik atau salah satu yang kenapa bulu tangkis boleh. Di samping itu juga ada satu lagi ya. Iya. Dapat beasiswa bukan cuma hanya dari klub, tapi kalau seumpamanya kan atlet seumpamanya kan maunya jadi juara nasional, juara dunia. Kalau sampai mungkin ada yang cedera atau tidak jadi, kalah bersaing ya. Oke. Nah, ini universitas-universitas semua banyak yang memberikan beasiswa. Setuju. UI, Bener, ini bener, ini bener. Jadi, Ini bener. jadi ini ada event namanya Liga Mahasiswa, Liga Mbak. Mahasiswa. Baik di beberapa cabang olahraga. Betul, Jadi tidak hanya bulu tangkis iya. tapi juga olahraga. Jadi ada Yang jalur lain. prestasi. Jalur juga. Jalur prestasi. betul sekali. Wah ini Zio juga masuk kuliah kebetulan jalur prestasi nih. Iya, Dari olahraga juga. Betul. Olahraga juga, makanya Waktu ini itu benar, ini olahraga benar. Makanya apa ya? bagus, jadi bagus Tinju ya? sekali. Olahraga tinju kan, bukan tinju, jadi samsaknya lagi. Aduh, tapi di sisi lain nih untuk Mas Alan dan juga Mbak Susi, kan banyak gitu ya orang-orang berbondong-bondong nih suka sama badminton, apalagi badminton juga jadi lifestyle gitu ya. Iya. Nah, ada nggak nih peran dari teman-teman atlet gitu yang senior untuk membantu siapa tuh mensupport atlet-atlet barunya? Ada nggak cara-cara tertentunya? Mungkin dari Mas Alan atau Mbak Susi? Biasanya melalui klub, Mbak. Oh. Melalui klub, jadi klub yang memfasilitasin, kita membantu mereka menjaring
atlet-atlet muda yang terbaik di seluruh Indonesia melalui apa ya biasanya audisi. Audisi ya, jadi klub-klub besar seperti PB Jarum, PB Jaya Raya, ya, seperti itu kan memberikan apa kesempatan lah ya untuk seluas-luasnya, atlet-atlet muda. betul. Wow, kalau misalnya spesifik dari Mas Alan dan Mbak Susi beserta brand Aztec-nya sendiri, support apa sih yang diberikan untuk anak-anak muda Indonesia yang mungkin terjun ke dunia bulu tangkis? Ya tentunya kita mensupport Mbak. Jadi dengan brand Aztec ini memberikan produk yang terbaik dan international quality tapi harganya terjangkau. Di samping itu juga kita sebetulnya juga memberikan kesempatan ya. Jadi kita membuat kejuaraan dengan kejuaraan Aztec Open. Aztec Open. Yang Aztec betul. Betul. Jadi memfasilitasi atlet-atlet muda untuk bisa bertanding, memberi kesempatan mereka jam terbang mereka untuk bertanding sehingga mereka mengetahui sampai di level mana sih kemampuan mereka bersaing dengan teman-teman seusianya. Dan Aztec Open sendiri sudah berjalan sudah 17 tahun sebetulnya. Jadi dari awal kan Aztec sendiri sudah 20 tahun. Iya. Jadi selama 17 tahun kita mengembalikan lagi. Kalau dulu saya jadi atlet, sekarang sebagai entrepreneur ya, bergerak di bidang bulu tangkis juga mengembalikan lagi pada bulu tangkis Indonesia dengan membuat pertandingan sehingga memudahkan PBPBSI dan juga klub-klub besar untuk menjaring bibit-bibit yang lewat pertandingan Aztec Open itu sendiri. Baru tahu apa gimana teman motion makanya. Dan kita bakal lanjut lagi membahas lebih detail. Nah buat teman motion yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Motion Breakfast. Masih di Motion Breakfast barengan sama Astri Ovi, Zio Kunta. Dan juga kita masih bersama our living legend ya. Langsung saja ada Mas Alan dan juga Mbak Susi. Asik. Tadi kita seru ya udah ngobrolin Aztec juga. Dan ternyata banyak juga nih hal-hal yang diberikan ke pemain-pemain baru biar mereka tuh semakin semangat lagi. Nah, tapi kalau misalnya Mas Alan sama Mbak Susi kan kayaknya udah biasa banget kalau mendengar kata-kata, aduh kalian berdua tuh jadi inspirasi aku deh. Gitu. Tapi di luar sana ya mungkin ada juga yang menjadi sosok inspirasinya Mas Alan dan juga Mbak Susi. Penasaran deh. Boleh hingga dong. menjadi seperti sekarang ini sosok inspirasinya dulu siapa sih? Nah, spill dong. Iya, kalau saya mungkin ya di film sebetulnya udah ditunjukin ya kalau yang udah lihat film saya ya. Jadi waktu itu saya idola saya waktu kecil itu adalah Pak Rudi Hartono. Jadi waktu zaman saya masih kecil, saya lihat di televisi Pak Rudi bertanding, itu yang membuat saya ingin jadi pemain bulu tangkis. Ingin seperti Pak Rudi menjadi juara dan bisa bertanding di luar negeri. Itu sih. Negara pertama yang Mbak Susi samperin untuk bertanding bulu tangkis itu negara apa? Pertama kali Hong Kong. Hong Kong. Iya, Kalau jadi Mas Alan? Saya Singapura kalau nggak salah. Iya. Jadi kejuaraan pelajar waktu itu. Jadi saya ikut pada saat kejuaraan pelajar waktu itu pertama kali. Pelajar, Pi, masih pelajar udah ke Hong Kong. Iya. Kalau kita kemarin mukanya lu Hong Kong. Ke Hong Kong. Dari mana lu? Dari Hong Kong. Ya ampun seru banget. Tapi ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan receh ya, yang lucu sebenarnya dari teman motion juga. Kalau misalnya nih Mas Alan dan juga Mbak Susi ternyata tidak menjadi pemain bulu tangkis. Sebenarnya cita-cita awalnya itu pengen jadi apa? Nah, Mas Alan mungkin. Aduh, bagi apa ya? Kali aja emang jadi entrepreneur karena udah kepikiran dari dulu ya kan. Jadi astronot banyak gitu loh pengen. Mungkin dulu jadi apa ya? Mungkin jadi semacam insinyur atau apa gitu Mbak. Karena memang karena waktu itu kebetulan memang orang tua saya kan seorang pemain juga, seorang atlet lah, walaupun hanya di lokal. Dan mereka orang tua saya juga punya cita-cita bahwa kepingin anaknya bisa jadi juara. Makanya dari awal sudah didedikit nih Mbak. Maksudnya betul-betul dikonsentrasikan menjadi pemain, Mbak. Seperti itu. Dan kebetulan di dalam perjalanan itu saya memang ada prestasi Mbak. Dari awal di Surabaya, nanti di Jawa Timur. Dan dari situ membuat orang tua saya semakin percaya bahwa anaknya punya potensi seperti itu. Nah kalau tadi belum sempat kejawab juga inspirasi atau mungkin sosok yang diidolakan waktu itu sama Mas Alan. Nah sama seperti Susi tadi, Rudi Hartono. Rudi Hartono. Jadi sebetulnya kalau saya lebih dekat Pak kepada Rudi Hartono, kebetulan Pak Rudi itu teman orang tua saya.
Oh, di Surabaya. mantap. Beliau kan dari Jawa Timur, Pak, dari Iya, Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya, Pak Oh iya, Rudi. tahu. Jadi satu klub sebetulnya dengan orang tua saya di Surabaya. Jadi justru sosok yang menginspirasi dekat sebenarnya ya Sedekat, dengan dekat dengan Mas saya. Alan. Wow, Betul. ternyata juga satu klub juga di Surabaya. Tapi Iya. nggak ada KKN, Mbak. Oh iya dong. Nggak ada KKN itu. Jadi Semua waktu dari prestasi iya, ya. jadi waktu saya masuk ke klubnya Pak Rudi, Hmm. saya dapat beasiswa, Mbak. Jadi saya juara pelajar. Kalau dulu apa? Porseni ya. Porseni atau Popsi dulu. Popsi. Pekan Olahraga Pelajar seluruh Indonesia. Ya. Saya Oh, iya. terpilih dari sana, Mbak, mendapatkan kesempatan bisa berlatih di klub Pak Rudi dengan beasiswa. Oh, gitu. Mantap. Itu dia idolanya. Jadi nggak ada yang instan temen gini, nggak Iya, ada, iya, Mbak. iya, Nggak iya. boleh. Itu betul-betul harus pure karena Pak Rudi sendiri yang melihat dan melatih saya sendiri. Iya. Keren. Nah, tapi kalau Mbak Susi ini, tadi kalau misalnya pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya nggak jadi pemain bulu tangkis, Nah. cita-citanya apa Mbak Susi? Sebetulnya waktu kecil, Hah? waktu awal sebelum saya mengenal bulu tangkis, cita-cita saya itu ingin jadi insinyur sih. Karena apa? Ya betul, orang terdekat ya, kakak sepupu saya tuh jadi insinyur, bisa bangun rumah, bisa bangun gedung, kayaknya waduh hebat banget ya. Karena dulu pembangunan belum sepesat Belum, sekarang. betul sekali ya. Jadi Kan wah, sekarang kelihatan mudah kan, Mbak, bangun biasa. Kalau dulu kan bangun satu, wow, luar bangganya biasa. minta ampun ya, dan itu menjadi satu kebanggaan keluarga kan biasanya. Selalu jadi inspirasi buat mungkin adik-adiknya atau keluarganya kan. Tapi setelah mengenal bulu tangkis, berubah deh cita-cita saya akhirnya ingin seperti Pak Rudi Hartono jadi juara dunia. Wih, dan ternyata beneran jadi juara dunia. Soalnya kan kalau lihat insinyur misalnya bangun rumah, bisa juga semua orang. Rumah tangga tapi Ya. kalau kita ya harus ada Bener maharnya. juga. Oke, tapi kembali lagi mungkin ke brand Aztec-nya ya. Punya keunggulan apa sih dibandingkan dengan merek-merek lain? Karena tadi kan sempat dibahas sama Mas Alan ya, kalau ngomongin soal bulu tangkis di Indonesia memang biasanya identiknya dengan brand luar. Brand luar. Yang harganya mahal sudah pasti Mahal bagus lagi. gitu. Aduh. Nah, kalau dari Aztec sendiri apa sih yang menjadi keunggulan tersendiri? Nah, Yang pasti satu dari sisi material. Kita pilih khusus materialnya dari Jepang, karbonnya. Kenapa? Karena karbon tersebut harus yang betul-betul lentur karbonnya. Karena karbon ada beberapa grade, Mbak. Yang satu yang lebih mudah patah, yang satu harus lentur. Kedua, karbon tersebut sebetulnya tidak diperuntukkan untuk untuk raket, tapi sebetulnya untuk yang lain. Dari nuklir, Mbak, sebetulnya. Buat pesawat. 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 Jadi memang kategorinya itu Spesial jadi, itu karbonnya, Mbak. Nah, kita lalu juga datangkan mungkin yang dari lain juga ya. Iya. Untuk yang lain seperti sepatu. Jadi kelebihannya disesuaikan dengan mungkin ukuran Indonesia ya. Oh iya. Lalu juga kebutuhannya untuk lari ya, khusus sepatu lari. Lalu juga untuk lari, untuk jogging, untuk bulu tangkis ya. Lalu untuk bahan-bahan juga selalu kita kualitasnya yang terbaik. Terbaik. Ya. Mantap. Kita cek sendiri semuanya, Mbak. Ini nih pasti Iya. udah kepikiran buat check out kan? Nah, itu dia. Nanti ya kita bakalan tanya-tanya di mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan produk-produknya Aztec. Betul. Tapi nanti dulu, jangan kemana-mana. Motion Breakfast hadir kembali sampai dengan jam 10 pagi nanti. Yes, masih barengan sama Astri Ovi dan juga Zio Kunta juga. Betul. Dan bersama Mas Alan dan juga Mbak Susi. Asik. Dan gak lupa sekarang kita lagi ngoceh di Hotel Santika Kelapa Gading. Iya benar. Habis nyeruput mie bakso. Ah, Habis minum healthy drink. Iya. Ini nih juaranya dari Hotel Santika guys. betul. Ada kopi juga nih biar kita tetap melek ya seharian Nah, ya. Itu dia. Ovi, ternyata pas banget di sini sudah ada yang bergabung ya di nomor 0818 8799975 ada teman Motion yang pengen nanya langsung nih Oke. ke Mas Alan dan juga Mbak Susi. Apakah sudah siap? Aduh, Iya. siap. Udah kayak acara pantau ya. Iya. Ya, pertanyaan yang pertama langsung saja Zio bakal sebut ya. Ini pertanyaannya adalah aku pengen banget jadi atlet seperti Pak Alan dan Bu Susi. Tapi orang tua pengen aku kerja kayak orang-orang lain. Gimana nih cara meyakinkan orang tua biar aku bisa jadi atlet? Nah, gimana tuh ya? Kebetulan kan Mas Alan sama Mbak Susi ini disupport sama keluarganya. Nah. Tapi banyak di luar sana yang kayak udah gak usah jadi atlet, mau jadi apa sih jadi atlet gitu. Iya, ini harus disadarkan. Nah, gimana meyakinkan orang tua kita? Iya, mungkin sedikit saya juga ingin bertanya kembali ya. Umur berapa? Oh. Jadi yang menanyakan ini umur berapa? Kalau supaya masih kecil, masih di bawah 10 tahun, tentunya memang tidak semua orang tua mendukung ya. Karena kan memang banyaklah orang tua yang langsung menanyakan kepada kami juga apakah ada masa depan seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa olahraga di Indonesia kan masih belum mendapat jaminan untuk masa depan. Kalau nggak jadi mau jadi apa nih gitu kan. Yeah. Selalu itu yang menjadi pertanyaan orang tua. Itu tidak salah. Tapi kalau seumpamanya memang anak ini punya bakat,
punya kemauan. Alangkah baiknya juga tetap didukung sama orang tua sambil sekolah juga jangan ditinggalkan. Oh iya. Jadi beriringan sampai pada satu titik di mana nanti mana yang mungkin lebih condong ya. Dia bakatnya apakah di bulu tangkis, kalau dengan dia ada prestasi yang bagus otomatis dia akan terlihat bahwa mungkin bakatnya bisa di bulu tangkis. Tapi kalau seumpamanya dari persaingan di bulu tangkis sendiri tidak bisa mungkin menonjol, ya mungkin diarahkannya ya udah lebih baik sekolah atau kerja aja. Jadi di situ kita bisa lihat ada tahap-tahap tertentu yang menjadi pilihan kita. Berarti Seperti itu. sebenarnya balik lagi ke peran orang tua ya. Betul. Harus aware juga sama perkembangan anak. Betul Jangan asal sekali. main judging. Nggak boleh. Jangan kayak gitu, harus dipantau juga Karena juga perkembangannya. setiap anak kan berbeda Mbak. Mereka kan anak itu kan punya talenta. Betul. Nggak semua orang harus jadi dokter kan Mbak. Oh iya Ya. benar. Ya kan nggak semua orang harus dari insinyur. Iya. Jadi kalau anak itu memang punya bakat olahraga, mungkin seni, itu harus didukung oleh orang tua Mbak. Sebaiknya seperti itu. Karena kan sekarang juga mungkin tadi sedikit bahwa kalaupun menjadi atlet bulu tangkis dan jadi juara, paling tidak dia saat ini punya selain kebanggaan prestasi tapi juga dari hadiah prize money juga Betul. cukup lumayan lah ya sekarang ya Bener. gitu, menjanjikan juga seperti Wah, itu. mantap. Semoga sudah terjawab gitu ya Iya. dari pertanyaannya. Dan next lagi Yep. ada Ilham di via WhatsApp juga. Yep. Ilham bilang, selama berkarir ketika masih menjadi atlet, Hmm. ada pernah kepikiran akan punya bisnis kayak Aztek ini nggak? Untuk Mas Alana juga Mbak Susi. Mungkin dulu sambil main bulu tangkis kayak bikin Aztek gitu. Ya, Brand apa ya? Kayaknya bikin brand ini deh, gitu kan jangan kepikiran. sebetulnya langsung terpikir sih tidak. Yang pasti adalah terpikir bahwa sesudah saya berhenti, saya ingin berkarya di bidang yang lain, Mbak. Oh. Jadi tidak langsung dengan bulu tangkisnya. Maksudnya langsung itu mungkin jadi pelatih seperti itu. Jadi saya ingin sesuatu yang berbeda karena saya menekuni bulu tangkis sudah dari umur 5-6 tahun, Mbak. 6 tahun. Sampai berhenti umur 30 tentunya udah lebih dari 20 tahun, Mbak ya. Jadi ada satu kejenuhan gitu, ingin sesuatu yang baru gitu sih. Oke, wow mantap. Dari Mbak Susi mungkin? Jadi waktu saya masih jadi atlet itu pokoknya fokus saya hanya di bulu tangkis. Saya mau pokoknya prestasi, jadi fokus di satu bidang itu. Setelah saya pensiun barulah mulai memikirkan mau jadi apa. Kalau mungkin saya lebih langsung jadi ibu rumah tangga karena waktu itu langsung hamil kan, seperti itu ngurus keluarga. Tapi di samping itu saya juga bersama Mas Alan juga ya ingin apa sih yang dijalankan ya. Tapi dari bulu tangkis sendiri sebetulnya waktu itu kita udah investasi. Jadi waktu itu kita dapat hadiah prize money, kita investasi apa contohnya mungkin beli ruko, rumah, apartemen, paling tidak kan dari situ ya kita mau ke depannya tuh untuk menjalankan bisnis atau apapun lebih ada modal lah paling Iya. nggak seperti itu Paling ya. nggak uangnya Hal ditabung lah, konsumtif. Mbak. Ditabung dulu lah ya. Ah, Nah itu paling bisa nggak jadi uangnya masukan ditabung. juga tuh buat atlet-atlet muda ya. Nah ini dia. Iya, jangan nanti langsung dihumbar-humbar. Iya. aja kalau Habis nggak tanding ditabung. hadiah dikit coffee shop. Gimana? Kapan? Kapan Iya. gak beli rumahnya guys? Oke. Tapi ini balik lagi ngobrolin soal bulu tangkis gitu ya. Sekarang ini kan masih di euforia akhir bulan Oktober. Betul. Itu adalah Sumpah Pemuda, benar nggak sih? Nah mungkin ada pesan-pesan dari Mas Alan dan juga Mbak Susi untuk pemuda-pemudi yang ada di luar sana. Yang mungkin pengen jadi penerus atlet-atlet seperti Mas Alan dan juga Mbak Susi. Betul, karena siapa tahu ada spirit atlet juga yang dapat digunain juga nih di industri lain. Oh iya, benar. Nah, biar tetap semangat. Yang pasti ya harus semangat ya, harus semangat, punya cita-cita, ya kan. Lalu fokus seperti itu kepada generasi muda yang ingin berkarya di bidang apapun dan di euforia Sumpah Pemuda ini Mbak ya tentunya. Widih, harus Dari- semangat. Mbak Susi? Ya, mungkin untuk generasi muda saat ini ya, bahwa mengisi kemerdekaan itu tidak hanya berjuang lewat senjata. Saat ini mungkin kita sudah merdeka dan saatnya generasi muda mengisi kemerdekaan dengan bisa berkarya ya, memberikan sesuatu yang berarti di bidang apapun ya. Kalau mungkin saya di olahraga, bagaimana saya bisa bekerja keras untuk mencapai prestasi yang membanggakan tidak hanya untuk keluarga diri sendiri tapi juga untuk kejayaan nama Indonesia. Widih, wow. Berarti gue ada juga Pi. Apa tuh? Sebagai mantan atlet yang tidak atlet amat ini, yang tidak atletis ini. Gue pernah dikasih tau sama coach gue waktu itu. Apa tuh? Pain is temporary, glorious forever. Wow. Rasa sakit itu sementara, tapi kalau kejayaan udah dapetin selamanya. Nah itu dia. Jangan nyerah makanya. Makanya apapun yang lo lakukan teman motion, bidang apapun yang lo jalani harus tetap ini ya memberikan yang terbaik. Betul. Sehingga nanti bisa hasilnya tuh dinikmati sama banyak orang juga. Betul. Gitu. Asik. Harus semangat guys. Iya. Dan terakhir nih, karena kita udah ngebahas dalam banget tentang Aztek dan mungkin teman motion ada yang mulai kepo. Pengen dong check out nih. Iya nih. Pengen mampir ke sosial media dan lain-lainnya. Mungkin bisa langsung disampaikan Mas Iya. Alan dan juga Mbak Susi. Ya,
yang ingin membeli produk-produk Aztec ya, saat ini sebetulnya di semua spot station sudah tersedia. Di spot seluruh station, Indonesia. Di seluruh Indonesia, Seluruh betul Indonesia. sekali. Dan kalau seumpamanya untuk yang online ya, itu Iya. untuk offline ya, bisa langsung, Juga bisa ada coba, di bisa MAP. milih ya. Di Betul. MAP. Lalu juga untuk Club, yang iya. offline itu ada di aztec.id ya. Oh, yang bisa untuk Aztec.id itu untuk media sosialnya. media sosialnya ya, seperti itu. Aztec.id. Jadi bisa dilihat-lihat. Nanti kalau Produk-produknya mau, semua ya. betul. Kalau yang mau beli, mau coba ke spot station deh. Di situ banyak banget yang bisa kita Pilihannya. Pilihannya. pilih, betul sekali. Dan pilihannya juga itu gak cuma bulu tangkis doang. Ada running juga, Betul. ada walking, Betul. ada Iya, lain-lainnya, bener-bener. pokoknya lengkap. Betul sekali. Langsung Yes. mampir aja pokoknya. Benar banget. Ya udah deh, langsung aja koleksi ya semua varian atau tipe-tipe yang dihadirkan oleh Aztec. Betul. Biar kalian bisa mencapai kemenangan kalian ya. Wih, tapi tanpa terasa kita sudah sampai penghujung acara. Sebelumnya kita say thank you dulu buat Mbak Susi, Sama-sama, Mas Alan, terima makasih, kasih Mbak. banyak. Kita Terima ketemu kasih, lagi di Mbak. lain waktu, oke? Iya. Teman Motion yang penasaran sekali lagi langsung cek aja gitu ya sosial media dari Aztec di aztec.id. Betul banget. Dan tidak lupa juga kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Hotel Santika Kelapa Gading. Betul. Sudah memberikan sarapan yang luar biasa Iya. untuk kita hari ini dengan healthy drinknya ya yang udah kita cobain. Ini seru banget, nanti kapan-kapan kita breakfast bareng lagi ya Mbak Mas. Iya. Ya. Ini habis minum dari Santika berasa lebih sehat gitu. Bugar gitu rasanya. Langsung pengen jadi atlet lagi ya? Sudah siap olahraga nih, Mbak. Sudah siap olahraga. Oke deh kalau kayak gitu terima kasih banyak sebelumnya teman Motion dan sekarang waktunya Zio Kunta cabut dulu. Alfinya juga.